Ini dia crash terepik sepanjang sejarah kripto. Terra Luna yang masuk dalam top 10 berdasarkan coin market cap turun 94% dalam semalam. Ini adalah tragedi terbesar di dunia kripto. Karena turunnya Terra Luna ini bukan karena dihack, bukan karena dieksploit, tapi ada perang besar antar whale yang memanfaatkan social engineering dari founder Terra dan manipulasi market yang dilakukan oleh beberapa konspirator. Di video kali ini kita akan ulas di balik gugurnya Terra Luna dan siapa para tersangkanya. Kali ini kita akan bahas 3 skenario konspirasi yang berhasil menumbangkan Luna. Kamu hodler Terra Luna atau Lunatics bahkan? Isi di kolom komentar ya. Video ini dipersembahkan oleh Peluang. Terra Luna adalah blockchain protokol yang mendukung pembayaran secara global dengan menggunakan stablecoin. Menurut white papernya, Terra Luna adalah protokol blockchain yang mengadopsi fiat currency dengan proses settlement yang cepat dan juga murah, tapi tetap terdesentral. Developmentnya dimulai di bulan Januari dan launch di April 2019 dan menjadi besar di Korea dan mungkin dunia hingga mencapai top 10 coin market cap. Terra Luna menerbitkan UST, sebuah algorithmic stablecoin di mana Luna dan UST saling punya pengaruh satu sama lain. Ketika ada UST yang diterbitkan, ada Luna yang di-burn. Ketika ada Luna yang diterbitkan, ada UST yang di-burn. Boleh teman-teman bayangkan seperti jungkat-jungkit. Kalau UST makin banyak digunakan, otomatis harga Luna makin naik. Karena ada Luna yang di-burn. Ketika kepercayaan orang pada UST hancur, UST di-dump, otomatis harus ada UST yang di-burn untuk stabilkan harga UST, supaya tetap 1:1 dengan US dollar. Masalahnya, ketika UST di-burn, ada Luna yang harus diterbitkan. Ketika UST perlu di-burn dalam jumlah masif, kapasitas minting Luna nggak cukup dan harga USD pun jadi lepas dari dolar. Dari yang seharusnya 1:1 sempat jadi 0,29 dolar. Stablecoin tapi drop 80%. Makanya kemudian ada soft proposal dari Luna Foundation God untuk menaikkan kapasitas minting Luna. Nah, informasi-informasi kayak gini bisa dapat dari mana sih? Di Peluang ada bagian berita kalau teman-teman perhatikan. Baca berita di Peluang ini udah jadi kopi pagi buat saya. Karena di Peluang ada sinyal yang berhubungan dengan berita itu. Aset mana yang tersentimen dengan suatu berita. Teman-teman bisa install Peluang di link yang ada di bawah karena kalian bisa dapat voucher mulai dari 10.000 hingga 1 juta dengan deposit minimal 1 juta rupiah. Berkat Peluang juga, loss saya pada aset kripto masih bisa ditahan di aset lain. Karena di Peluang kita bisa diversifikasi di berbagai macam kelas aset. Di masa emasnya, Terra Luna memberikan bunga hingga 15% per tahun. Ini membuat banyak orang berbondong-bondong membeli UST. Take my money, take it all! Dan ini juga yang membuat harga Luna ikutan naik. Di masa jayanya, Terra Luna punya komunitas yang bernama Lunatics. Teman-teman masuk salah satunya dan masuk dalam jajaran top 10 coin market cap. Ketika Terra Luna sedang masa emas, masa jaya, Do Kwon, foundernya, lupa diri dan menjadi congkak. Dia sempat menulis tweet yang mengatakan "Die will die" di Twitter, yang tentu saja mematik kemarahan dari komunitas sebelah. Do Kwon juga mengatakan 95% perusahaan kripto akan bangkrut, dan itu membuatnya terhibur. Years later. 95% are gonna die. Yeah. 95% are going to die. Yeah. But yeah, there's also entertainment in watching companies die too. Yang lucu malah Terra duluan yang bangkrut. Juga masih ada tweet-tweet lain yang mungkin buat panas para whale lain. Bahkan di bulan Maret 2022 yang lalu, dia sempat taruhan 10 juta US dollar dengan seorang pseudonym di Twitter. Do Kwon bahkan mentransfer 10 juta dolar dalam bentuk stablecoin di rekening escrow. Belum tahu nih dia seberapa gilanya komunitas kripto, apalagi para whale kalau udah ada main. Dan ini mengawali kehancuran Terra Luna. Sebelum kehancuran Terra Luna, SBF juga mengingatkan tentang bahayanya stablecoin yang di-backup oleh aset yang volatile. Tadi saya udah bahas tentang algoritma Terra secara sekilas.
tentang Luna dan UST gimana hubungannya. Para whale yang tahu kelemahan dari Terra Luna dan UST memanfaatkan celah ini. Nggak ada kontrak yang dihack, nggak ada kontrak yang dieksploit. Ini murni permainan logika. Pertanyaannya, siapa para whale ini? Siapa pemain di balik konspirasi ini? Ada 3 skenario konspirasi. Nah, ini skenario konspirasi yang pertama. Ada beberapa pihak yang diduga terlibat dalam jatuhnya Terra Luna. Yang pertama adalah Citadel, perusahaan sekuritas yang didirikan oleh Ken Griffin. Yang infonya Ken Griffin ini anti kripto. Yang kedua adalah BlackRock. BlackRock memanage cash reserve dari USDC. Yang ketiga ada Gemini atau Gemini, sebuah crypto exchange yang dimiliki oleh si kembar Winklevoss. BlackRock dan Citadel meminjam 100.000 Bitcoin melalui Gemini. Mereka menukarkan 25.000 Bitcoin ke USD. Infonya kemudian mereka menghubungi Do Kwon dan mereka bilang mau jual Bitcoinnya dan dijadikan USD. Karena ini volume trading gede, mereka nggak mau pengaruhi market dan kasih diskon untuk pembelian Bitcoinnya kalau Do Kwon mau beli Bitcoin ini. Do Kwon yang emang punya reserve dalam bentuk Bitcoin makan umpan ini dengan senang hati. Nah, aktivitas ini membuat liquidity USD jadi berkurang. Di waktu ini, Citadel dan BlackRock dumping sisa Bitcoin yang mereka udah pinjam dari Gemini. Setelah itu mereka dump USD-nya tadi di Anchor, Curve, dan Binance. Dan membuat slippage USD jadi mahal karena likuiditas USD lagi rendah karena kan baru beli Bitcoin. Harga USD pun jatuh. Nah, singkatnya USD perlu di-burn. Tapi masalahnya, kapasitas minting Luna itu terbatas, membuat USD jadi jatuh makin tak terkendali. Luna Foundation Guard melepas Bitcoinnya hingga 0 ke beberapa market maker, atau dengan kata lain dijual untuk menaikkan harga Luna. Jadi USD bisa di-burn dan dikembalikan ke harga asalnya 1:1 dengan dolar. Masalahnya harga Luna ikutan dump. Ketika Bitcoin Luna dijual, maka market Bitcoin dan kripto secara keseluruhan crash. Nah, gimana endgame-nya dari skenario ini? Para whale beli Bitcoin di harga murah karena Bitcoin-nya udah di-dump sama si Luna Foundation Guard. Setelah itu mereka melunasi kolateralnya dan kemudian bikin berita bagus lagi dan harga pun kembali naik, kripto dan Bitcoin menjadi normal kembali. Baik Citadel, BlackRock, dan Gemini menyatakan nggak terlibat dalam manipulasi market USD. Mereka menyatakan ini adalah teori konspirasi yang diawali di 4chan, kemudian diangkat isunya oleh Charles Hoskinson, founder Cardano. Nah, itu skenario konspirasi yang pertama. Gimana dengan skenario konspirasi yang kedua? Skenario konspirasi yang kedua, diduga pelakunya ya Do Kwon sendiri karena mau exit scam. Saya pernah bahas teori ini di video yang ini, teman-teman bisa nonton ulang. Ada yang mengatakan kalau ini memang ulah Do Kwon sendiri untuk meruntuhkan market kripto. Seorang mantan karyawan Terra juga mengatakan bahwa Do Kwon adalah aktor di balik Basis Cash, stablecoin yang juga gagal di tahun 2018. Padahal Basis Cash mengumpulkan dana dari investor hingga 133 juta dolar. Basis Cash sama seperti USD, dia juga adalah stablecoin algoritmik. Ada info juga yang beredar kalau karyawan dari Terra Labs adalah ex-developer dari Basis Cash. Skenario konspirasi yang ketiga adalah ada pihak yang memang mau dengan sengaja menjatuhkan kripto dan stablecoin. Siapa dia? Bisa aja ya teman-teman, karena ini teori konspirasi. Bisa aja pemerintah Amerika. Apa urusan pemerintah Amerika dengan kripto? Yang pertama, supaya ada desakan stablecoin diregulasi. Terbukti si Janet Yellen langsung bercicit-cuit untuk meregulasi stablecoin. Yang kedua, untuk menahan laju growth kripto, supaya kepercayaan orang pada kripto menurun. Dan nggak ada lagi negara-negara yang pakai Bitcoin sebagai reserve-nya. Yang ketiga, untuk menambah berat sanksi dari Rusia.
karena ada potensi Rusia atau masyarakat Rusia menggunakan kripto untuk menghindari sanksi dari negara-negara Eropa dan Amerika. Gugurnya Terra Luna juga bertepatan dengan hari pertama Yoon Suk Yeol menjabat, Presiden Korea Selatan yang dikenal pro kripto. Kepercayaan user pada Terra Luna dan UST udah hancur. Tato ini teman-teman, yang ada di coin market cap nggak akan hilang sampai selamanya. Sebuah sejarah yang udah terlanjur terukir. Kalau stablecoin USD ternyata unstable. Dan Luna mulai di delisting dari beberapa centralized exchange. Saat ini Do Kwon dan Terra Labs berusaha mengembalikan USD ke peg-nya. Untuk kembalikan ke peg-nya jadi 1:1 dengan dolar lagi, harus ada Luna yang baru yang diterbitkan senilai itu. Maka agar harga Luna nggak jatuh lebih dalam, perlu diselamatkan dengan cara ada yang makan Luna baru itu. Nah, kita tahu LFG punya 1,5 miliar cadangan Bitcoin. Dana itulah yang akan dipakai. Tapi yang pasti akan ada imbas pada Bitcoin dan berujung pada crashnya market kripto secara keseluruhan. Endgame yang paling akhir tadi saya udah bilang, whale yang akan makan Bitcoin yang ambyar karena Luna. Nah, untuk bisa survive di dunia kripto, kita harus punya mindset whale. Tahu gimana kira-kira skenario whale, gimana strategi whale, gimana endgame mereka. Pada umumnya, whale endgame-nya maunya adalah Bitcoin. Intinya gimana agar bisa beli Bitcoin di harga murah, bahkan diskon besar. Masalahnya saat mereka beli, harga pasti naik. Jadi skenarionya kalau mereka mau beli, sebisa mungkin mereka akan turunkan harga dulu. Kejadian di Terra Luna adalah manipulasi market paling dahsyat di dunia kripto. Karena para whale tahu kelemahan Terra Luna dan USD. Dan kalau teman-teman berpikir hanya ada di kripto, ini nggak hanya ada di kripto, tapi hampir di semua market. Jadi nggak hanya di kripto aja. Solusinya gimana? Solusinya kita tinggal ikuti aja permainan whale. Banyak orang juga berdoa ingin harga Bitcoin turun. Tapi di saat harganya turun, mereka nggak berani. Alih-alih punya whale mindset, kebanyakan dari kita punya tree mindset. Justru ini adalah saatnya kita bisa beli Bitcoin. Bitcoin teman-teman ya. Bitcoin di harga diskon. Di kripto, Bitcoin adalah tembok pertahanan kita yang pertama. Yang pertama yang wajib kita bangun sebelum kita bangun sektor kripto yang lain. Bitcoin adalah kapal besarnya, sementara kripto adalah kapal-kapal kecil di atas kapal besar. Dan mereka datang dan pergi. Jadi yuk kembali ke kaidah awal, kembali ke Bitcoin, kembali bangun tembok pertahanan kita. Kripto boleh datang dan pergi, terbukti top 10 coin market cap bukan jaminan. Tapi Bitcoin will stay. Emang Bitcoin nggak bisa 10x bahkan 100x dalam waktu dekat, tapi Bitcoin adalah tembok pertahanan kita, jubah perang kita dunia kripto. Always keep Bitcoin as majority of your portfolio. Kalau mau akumulasi Bitcoin, teman-teman bisa beli di Peluang. Karena di Peluang itu satu-satunya tempat di mana Bitcoin kita auto staking dan mendapatkan ABY hingga 3,5% tanpa syarat. Peluang juga sudah mendapatkan izin dari Kominfo. Peluang bekerja sama dengan toko kripto dan Zipmax yang juga telah mendapatkan izin dari Bapepti. Nah, pelajaran dari Terra Luna juga mengingatkan kita untuk tetap diversifikasi di aset lain dan nggak sampai terkumpul dalam satu aset. Di Peluang, istilahnya kita bisa tukar atau swap dengan aset lain seperti S&P 500, Nasdaq, emas, dan masih banyak lagi yang disediakan oleh Peluang. Oh ya, masih ingat tentang taruhan $10 juta? Nasibnya gimana ya?